Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerjain dengan anggotanya saya Muhammad Agung Pratama dengan NIM 2300180005 dan Mas Haris Abdul Malik dengan NIM 2300180037. Yang dimana untuk pembagian job desk-nya atau pembagian tugasnya saya sebagai front end, yang dimana saya merancang untuk eh, tampilan dan juga alur dari kerja si aplikasi. Kemudian sedangkan untuk Mas Hari sendiri dia bekerja sebagai back-end yang dimana beliau mengatur logika dan juga mengatur database. Nah, ketika aplikasi ini dibuka, maka akan menampilkan welcome page atau halaman pertama ketika aplikasi dibuka, yang dimana terdapat nama dari aplikasi, ada ilustrasi, kemudian ada subjudul yang dimana ini merupakan slogan juga. Nah, ketika tombol mulai kerjain diklik, kemudian akan muncul eh, tipe pengguna. Dia apakah pelamar atau yang sedang mencari pekerjaan ataupun dia dari segi perusahaan, yang dimana dia akan menampilkan lowongan pekerjaan dan juga poster pekerjaan, yang dimana eh, perusahaan sedang mencari tenaga kerja untuk di perusahaan tersebut. Nah, ketika kita memilih tipe perusahaan, maka akan terdapat login, yang dimana baik di perusahaan ataupun di pelamar itu diwajibkan untuk login terlebih dahulu untuk menyimpan data. Nah, ketika si pengguna belum memiliki akun, maka dia dapat melakukan daftar sekarang. Yang dimana misalkan nama perusahaannya, emailnya. Nah, kemudian terdapat tombol daftar. Nah, ketika tombol daftar diklik, maka dia akan langsung masuk ke halaman utama dari aplikasi ini. Sebelum saya menjelaskan fiturnya, saya akan menjelaskan job desk saya terlebih dahulu. Job desk saya sendiri yakni membuat layout. Ini terdapat beberapa layout, yang dimana sebagai contohnya di sini seperti yang saya katakan, ini ada welcome page, kemudian ada tipe pekerjaan, kemudian setelah itu ada activity main kedua, yang dimana ini berisikan untuk tampilan si fiturnya nanti. Kemudian ada navigasi, yang dimana seperti yang saya katakan, navigasi ini berfungsi untuk mengatur atau kemana arah selanjutnya dari aplikasi ini. Yang dimana untuk navigasi sendiri ini ada terdapat dua navigasi untuk company atau perusahaan dan juga pelamar. Nah, kita kembali lagi ke fitur. Pada bagian fitur ini terdapat nama dari si pemilik tadi atau nama perusahaannya tadi. Kemudian kita dapat mencari pekerja. Nah, ini terdapat tambah lowongan. Ketika tombol lowongan diklik, maka dia akan menampilkan nama pekerjaannya. Misalkan kita mau engineer. Nah, untuk lokasi kita dapat memilihnya dari peta menggunakan map berdasarkan API key yang sudah diambil. Misalnya, nah, kemudian kita dapat memilih dia jenis pekerjaannya part time atau full time. Kita anggap saja full time. Tentang gajinya 5 juta, kriteria pekerjaannya kita isi sembarang, deskripsinya juga, benefitnya juga. Kemudian kita melakukan posting lowongan. Ketika posting lowongan itu kita klik, maka dia akan langsung menampilkan lowongan itu di akun, dari segi akun pelamar. Nah, sedangkan untuk di bagian tampilannya si eh, perusahaan itu tidak ada.
karena tidak menampilkan jenis lowongan apa yang ditampilkan, karena itu akan langsung masuk ke si si pelamar. Kemudian terdapat navbar bottom atau navigasi bagian bawah ini yang terdiri dari home, poster, pelamar, chat, dan profile. Pada bagian poster ini, ketika kita buat poster, kemudian kita klik, kita dapat mengupload poster yang berisikan informasi mengenai pekerjaan tersebut atau kandidat yang akan memenuhi di pekerjaan yang dibutuhkan dari perusahaan. Nah, ketika kita mau publish poster, maka dia akan menampilkan di bagian poster ini. Nah, kemudian poster akan nampil di page-nya si poster. Kemudian pada bagian pelamar, ini akan berisikan eh, kandidat-kandidat atau pelamar-pelamar ketika dari akun pelamar itu nanti ketika di bagian job detail atau pekerjaan detailnya itu terdapat tombol untuk lamar sekarang. Nah, ketika tombol lamar sekarang itu diklik, maka dia akan langsung memasukkan kandidat di sini. Kemudian itu terdapat chat. Chat ini untuk komunikasi antara perusahaan dan juga pelamar. Kemudian terdapat profile. Nah, bagian profile ini berisikan nama perusahaan, akunnya, kemudian ada edit perusahaan. Kemudian ketika kita menutup aplikasi dan kemudian kita melakukan buka kembali aplikasinya, itu tidak akan melakukan login kembali, melainkan kita akan terdapat splash screen yang dimana seperti loading ini dan akan langsung masuk ke tampilan ini, tampilan awal atau dashboard dari aplikasi ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yakni Mas Haris Abdul Malik. Mungkin saya persilakan untuk beliau untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih Mas Agung. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian eh, pelamar ya. Kalau yang tadi kan sudah di bagian di perusahaan. Nah, di sini, nah di sini, sebentar. Nah, di sini untuk bagian pelamar kita akan melakukan sama ya, tadi ada registrasi dan juga login atau juga lupa kata sandi. Nah, untuk yang daftar sekarang, nah ini kita bisa demonstrasikan. Kita user akan disuruh menginputkan yang pertama itu adalah username, email, setelah itu nomor telepon, setelah itu password dan konfirmasi password. Nah, itu backendnya bisa dilihat di bagian login ya, poster login. Nah, main activity juga bisa. Nah, kita coba input di bagian username-nya, yaitu pertama misalkan namanya Haris, setelah itu namanya Haris Abdul Malik gmail.com. Nah, misalkan nomor teleponnya 08577777. Setelah itu passwordnya kita coba 12345678 2345678. Nah, setelah buat akun pelamar, kita coba lanjut. Nah, ini kita disuruh login lagi sebagai user pelamar ya. Tadi kan kita sudah buat namanya itu Haris Abdul Malik @gmail.com 1234567 Nah, itu tadi penyimpanan akun dan lain-lainnya itu akan disimpan di Firebase-nya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada pelamar. Tadi yang barusan masuk itu ada namanya nih Haris Abdul Malik
@gmail.com dengan nama Haris dengan password dengan nomor telepon 085777 tipe akun pelamar. Itu kita bisa coba untuk loginnya. Nah, ini kita akan masuk ke dashboard untuk pelamarnya tersebut ya. Yang pertama ada lokasi untuk mencari lokasi pekerjaan atau perusahaan atau pekerjaan itu. Misalkan kita coba cari TOP. Tuh, di sini ada janitor, Pramadya. Ini yang berdasarkan perusahaannya apa. Setelah itu kita coba cari engineer. Tuh, kita bisa lihat di situ sudah terfilter ya. Nah, kemudian untuk lokasi kita bisa pilih nih. Coba kan ada yang Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Nah, itu kita bisa pilih coba. Nah, itu bisa difilter semua. Kemudian ada di bagian yaitu kategori pekerjaan. Nah, itu bisa di backendnya bisa dilihat sebagai job kategori ya, atau job adapter. Nah, di sini bisa lihat ada kategori, ada admin, sekretaris, customer service, akuntansi, keuangan, programmer, web developer, mobile developer. Nah, setelah itu kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada data analis, konten kreator, desain grafis, fotografer, guru. Nah, itu bisa dilihat semua. Nah, kemudian untuk yang rekomendasi untukmu, ini tipe pekerjaannya. Ini kita bisa lihat juga semuanya. Nah, ini semua rekomendasi yang direkomendasikan. Ada engineering, gas alam, gas, janitor, engineer, gaming store. Nah, sudah. Setelah itu, coba kita ke bagian lowongan ya. Nah, ini adalah lowongan, list dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ini juga bisa kita lihat. Engineer. Nah, ini bisa di paling atas tadi. Nah, setelah itu kita bisa pilih, kita bisa coba pilih, misalkan kita pilih engineering. Nah, ini bisa deskripsinya belum dikasih ya tadi. Karakteristik kandidat, habis itu keahlian. Nah, kita bisa lihat di Mapset juga. Sebentar, pilih yang lain aja coba. Nah, kita bisa lihat, coba buka Maps. Tadi yang akan diinputkan apa saja. Nah, misalkan Piungan. Nah, ini adalah lokasi dari yang sudah diinputkan tadi. Lokasi Piungan. Kan tadi Mas Agung sudah inputnya tuh Piungan. Nah, itu untuk yang bagian lowongan. Kemudian ada yang di bagian poster. Nah, ini kami belum bisa full develop untuk di backendnya. Setelah itu ada fitur chat. Nah, itu dimana bisa dilihat ada yang semua di arsip belum dibaca. Nah, itu bisa dilihat semua. Setelah itu ada profil ya. Nah, ini profil, ada lamaran saya, pekerjaan tersimpan, CV saya, notifikasi, bantuan, dukungan, dan juga logout. Untuk tambahan lagi, tadi kan kita sempat singgung untuk namanya Maps ya. Nah, kami di sini menggunakan itu Google API Maps SDK for Android. Nah, ini kami menggunakan ini untuk mendapatkan API dari Google Maps tersebut. Nah, ini juga kita bisa coba untuk logoutnya ya, untuk memastikan keluar. Nah, ini masuk ke loading screen lagi. Baik, itu saja dari kami. Kalau mau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.